Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdali sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki pertemuan keempat dari kajian i'tikaf ini, dan insya Allah kita akan membahas terkait dengan hukum shadaqatul fitr atau zakat fitrah. Ya, istilah lainnya zakat fitrah atau zakat badan. Yang pertama kita akan bahas adalah hukum dari zakat fitrah ini. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin, yang mana zakat fitrah yang dikeluarkan itu takarannya satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Ya, nanti untuk satu sok itu berapa kalau kita konversikan ke beras itu akan kita bahas insya Allah. Kemudian dalam hadis dikatakan alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sagiri wal kabir minal muslimin. Diwajibkan kepada siapa zakat fitrah ini? Ya, dikatakan di dalam hadis, yang pertama diwajibkan bagi hamba sahaya. Nah, jadi siapapun yang punya budak, tuannya wajib membayarkan zakat atas budaknya tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, perempuan. Yang kelima, anak kecil. Dan yang keenam, orang dewasa. Ya, berarti di sini ala kulli hal zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa. Kemudian disebutkan di dalam hadis minal muslimin, yang mana semua kategori yang tadi sudah kita sebutkan itu disyaratkan harus Islam. Artinya orang-orang kafir mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Ya, jadi yang wajib membayar zakat itu adalah kaum muslimin. Wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nasi ila sholati. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan zakat sebelum keluarnya orang-orang menuju tempat sholat Idul Fitri. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Tadi yang pertama dari Ibnu Umar, yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita membayar zakat fitrah. Tujuannya apa? Tuhratan, sebagai penyempurna atau pensucian lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi, dari kekurangan-kekurangan atau keteledoran yang dilakukan oleh orang-orang yang puasa selama bulan Ramadan. Ya, kita kan gak mungkin sempurna. Ya, selama 1 bulan Ramadan gak mungkin kita melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang disyariatkan. Gak mungkin kita betul-betul 100%
menjauhi apa yang diharamkan bagi orang yang puasa, apa yang dimakruhkan bagi orang yang puasa. Ya apalagi zaman kita ini zaman sosial media, ya buka HP aja udah banyak aurat yang bertebaran. Ya, maka dari itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini, zakat fitrah itu fungsinya sebagai tuhrotan, sebagai penyempurna, sebagai pensucian bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia lalai selama dalam fase puasanya. Wa tu'matan lil masakini. Kemudian di antara tujuan lain zakat fitrah itu adalah tu'matan. Tu'matan yaitu makanan atau kesejahteraan, kita artikan kesejahteraan bagi orang-orang miskin. Ya. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang menunaikan zakatnya setelah melaksanakan sholat Id, maka yang dia keluarkan itu statusnya sebagai sedekah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas. Kemudian Syekh mengatakan, dalla hadzani al-haditsani ala wujubi zakatil fitri. Ya, kedua hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas atau Ibnu Umar tadi sebagai bukti, sebagai landasan bahwasannya hukum zakat fitrah itu hukumnya wajib. Qala Ibnu Munzir rahimahullahu taala, sebagaimana Ibnu Munzir rahimahullahu taala mengatakan, ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahlil ilmi ala anna shadaqatal fitri fardun. Ya, Imam Ibnu Munzir ini beliau spesialis ijma. Beliau itu spesialis ijma. Artinya kitab-kitabnya itu banyak menceritakan atau menjelaskan tentang ijma para ulama. Ya, di antaranya beliau punya kitab namanya Al-Ijma. Isinya itu perkara-perkara yang disepakati oleh ulama. Nah, ini karyanya Imam Ibnu Munzir. Nah, maka dari itu di sini Ibnu Munzir mengatakan ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi. Ya. Telah sepakat dari ulama-ulama yang kami hafal, kata Ibnu Munzir, ala anna shadaqatal fitri fardun, bahwasanya shadaqatul fitri atau zakat fitri itu hukumnya wajib. Wa qala Ishaq, kemudian Ishaq bin Rahawayh mengatakan huwa kal ijma'i min ahlil ilmi. Ya, jadi perkataan Ibnu Munzir ini seolah-olah dia sudah mewakili ijma'nya para ulama. Kemudian Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni mengatakan waza'ama Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah. Beliau mengatakan anna ba'dul mutaakhirin, ya, bahwasannya sebagian mutaakhirin min ashabi Malik, dari pengikut madhab Maliki, wa Daud, dan pengikut madhab Daud Az-Zahiri. Ya, jadi Daud Az-Zahiri beliau madhabnya Zahiriyah. Ini salah satu madhab di luar dari madhab yang 4. Ya, dari madhab Zahiri. Nah, kata Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar meyakini bahwasannya sebagian kalangan Malikiyah dan Daud Az-Zahiri, yaitu Zahiriyah, meyakini bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ala kulli hal berarti di sini ada khilaf di kalangan ulama. Menurut jumhur zakat fitrah itu hukumnya wajib. Adapun menurut sebagian kalangan Malikiyah dan mazhab Zahiriyah, hukum zakat fitrah itu sunnah muakkadah. Kemudian dikomentarilah oleh Syekh penulis kitab ini, qultu wa za'ama Ibnu Hazm annahu aidan madhabu Malik was-shawabu qaulul jumhur. Pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ini sekilas terkait tentang hukum zakat fitrah. Kemudian selanjutnya mas'alatun alaman tajibu zakatul fitri.
bagi siapa zakat fitrah itu diwajibkan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fil Mughni. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Mughni, zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin ma'as sagiri wa kabiri wa dzukuriyati wal unusiyati fi qawli ahli ilmi amatan. Kata Ibnu Qudamah, hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Fi qauli ahlil ilmi amatan. Ini pendapat ahlul ilmi, itu para ulama secara umum. Wa tajibu alal yatim, begitu juga bagi anak yatim itu wajib ya, dibayarkan zakatnya. Wa yukhriju anhu waliyuhu min malihi. Yang mengeluarkan zakat anak yatim siapa? Walinya. Dan diambil dari harta anak yatim itu. Nah, makanya di sini bisa dikatakan khilaf di kalangan ulama. Ketika kita membaca redaksi yukhriju anhu waliyuhu min malihi. Malihi, haknya di sini kembali kemana? Kembali ke yatim atau kembali ke walinya? Nah, maka ada khilaf di kalangan ulama. Kalau misalnya yatim itu siapa? Yatim yang tidak memiliki bapak ya sebelum usia balik. Nah, kemudian anak tersebut ternyata memiliki warisan dari bapaknya yang sudah meninggal, banyak warisannya. Maka anak yatim tadi itu wajib dizakati ya, dikeluarkan dari uangnya sendiri ya, jadi walinya ya seperti misalnya ibunya atau kakaknya atau pamannya itu mengeluarkan zakat anak yatim itu dari uang si anak yatim. Itu kalau anak yatimnya punya uang. Adapun kalau anak yatimnya tidak punya uang, ya, maka yang mengeluarkan zakat untuk anak yatim tersebut adalah siapa saja yang wajib menafkahinya. Ya, seperti nanti ibunya atau pamannya atau kakaknya gitu. La na'lamu ahadan khalafa fi hadza. Ya, kemudian kata beliau, kami tidak mendapati ada khilaf di sini. Illa Muhammad bin Al-Hasan, kecuali Muhammad bin Al-Hasan, yaitu salah satu murid Imam Abu Hanifah, maksudnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau mengatakan laisa fi mali shagiri minal muslimina shadaqatun. Ya, hartanya anak kecil itu tidak wajib dizakati. Itu menurut siapa? Menurut Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi yang mendasari perdebatan ini sebenarnya kembali kepada zakat itu masuk dalam kategori hukum taklifi atau hukum wad'i gitu. Jadi dalam ilmu usul fikih, hukum itu ada dua macam. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi, hukum yang berkaitan dengan mukallaf, dengan perbuatannya orang-orang mukallaf. Ya, hukum taklifi yang disepakati oleh ulama ada 5. Wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini hukum taklifi. Adapun hukum wad'i itu ada banyak ya, seperti sah, batal, kemudian sebab, syarat. Nah, ini termasuk hukum wad'i. Nah, ulama berbeda pendapat. Apakah zakat fitrah ini masuk dalam kategori hukum taklifi atau masuk dalam kategori hukum wad'i? Menurut mayoritas ulama, zakat itu masuk dalam kategori hukum wad'i. Ya, artinya tidak ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf. Anak kecil kan dia ghair mukallaf. Anak kecil yang belum balik itu tidak mukallaf. Nah, ketika anak kecil yang dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab, kemudian mencapai haul, maka anak kecil yang belum balik ini wajib menunaikan zakat. Wajib dikeluarkan dari hartanya zakat. Karena apa? Zakat itu hukumnya hukum wad'i. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Jadi tidak dilihat dari apakah dia sudah mukallaf atau tidak, tapi dilihat dari sebab. Sebab wajib zakat apa? Kalau sudah mencapai nisab. Artinya kalau anak kecil punya harta sudah mencapai nisab, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Nah, sedangkan
Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu memiliki pandangan lain. Artinya menurut beliau zakat fitrah itu ya kaitannya dengan hukum taklifi. Sehingga menurut Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, harta anak kecil meskipun sudah mencapai nisab itu tidak wajib dizakati. Ya. Ala kulli hal ada khilaf di sini. Wa qala Al-Hasan wa Sya'bi shadaqatul fitri ala man soma minal ahrari wa al-raqi. Ya. Summa stadalla Ibnu Qudamah bi hadis Ibni Umar mutaqaddim ala wujubiha fi malil yatim wa huwa as-sahih. Ya, Ibnu Qudamah merojihkan pendapat bahwasannya harta anak yatim atau anak yatim yang belum balik itu tetap wajib dizakati. Itu tetap wajib membayar zakat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar yang tadi sudah kita baca. Yaitu dikatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was sogiri. Ya, sogir di sini anak kecil yang belum balik juga masuk dalam kategori orang yang wajib membayar zakat. Ya, jadi ala kulli hal kesimpulannya siapa saja orang-orang yang wajib membayar zakat? Yang pertama orang Islam, yang kedua anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, budak ataupun merdeka. Itu dia orang-orang yang wajib membayar zakat menurut pendapat yang rajih. Kemudian selanjutnya, hal tajibu zakatul fitri alal kafir. Yang menjadi pertanyaan, apakah zakat fitrah itu wajib bagi orang-orang kafir? Ya, qala Ibnu Qudamah mengatakan wala tajibu ala kafirin hurron kana au abdan wala na'lamu bainahum khilafan fil hurril albalik. Kata Ibnu Qudamah, tidak wajib bagi orang kafir itu membayar zakat, baik orang kafir tersebut merdeka ataupun hamba sahaya. Wala na'lamu bainahum khilafan, kami tidak mengetahui, tidak mendapati adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fil hurri al balik, yaitu orang kafir yang merdeka dan sudah balik. Artinya orang kafir itu tidak wajib membayar zakat. Iya, betul. Bahkan misalnya nih ada ibu hamil, kemudian sore hari melahirkan, ya kurang lebih jam 5:30, maka bayi yang baru lahir itu wajib dizakati. Ya, itu menurut pendapat jumhur. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah, kalau lahirnya sebelum terbit fajar di hari fitri, maka bayi yang baru lahir itu tetap wajib dizakati. Dan ada pendapat lain yang mewajibkan zakat janin. Ya, janin yang masih berbentuk janin itu wajib dizakati. Itu ada pendapat lain, tapi pendapat tersebut pendapat yang marjuh, ya tidak kuat. Meskipun disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya seperti semua orang termasuk yang banyak yang baru lahir nih, sebelum terbit aja udah kena. Tapi ada nggak ukuran yang harus terkena bagi orang yang harus zakat fitri? Ukuran paling minimalnya ada? Itu nanti akan kita bahas. Iya, ada. Ya, tetap wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ya, sekalipun selang 2 menit bayi tersebut meninggal. Kenapa? Karena bayi yang lahir itu sudah mendapati
hukum wajib dizakati. Gitu. Jadi yang menanggung adalah orang tua. Gitu. Orang tuanya, iya. Karena dia belum punya harta. Gitu. Iya, betul. Tapi tahun depannya enggak. Tahun depannya enggak. Ya termasuk ada orang yang meninggal ba'da maghrib misalnya. Orang yang meninggal ba'da maghrib itu juga wajib dizakati. Karena udah dihitung masuk Udah masuk ke Syawal. ya. Dia mendapati sebagian hari Ramadan dan mendapati sebagian hari Syawal. Sehingga orang yang wafat setelah maghrib, ya di malam takbiran, dia wajib dizakati. Gitu. Ya kita lanjut lagi ya, karena materinya lumayan panjang. Ya kemudian selanjutnya, hal fitratul mutazawwijah ala zaujiha am ala nafsiha. Nah ini yang menjadi pertanyaan mungkin di sebagian masyarakat. Zakatnya istri itu siapa yang nanggung sebenarnya? Apakah suami atau istri itu yang wajib mengeluarkan zakat pakai uangnya sendiri? Nah, zahaba aktsaru ahli ilmi ila annal fitrata ala zaujiha wa huwa qaulu Ahmada wa Maliki wa Syafi'i wa Ishaqo. Menurut mayoritas ulama bahwasannya zakat fitrahnya istri itu yang nanggung suaminya. Ini menurut mayoritas ulama. Dan ini pendapat madhab Imam Ahmad, madhab Maliki, madhab Syafi'i, kemudian Ishaq. Wastadallu bihadisi Ibni Umar alladzi taqaddama fil bab. Ya, pendapat yang pertama ini ya menjadikan hadis Ibnu Umar yang tadi sudah kita baca itu sebagai dalil. Wa qalu ala makna, ya, wa qalu ala bimakna an. Ya, ini salah satu faedah ilmu nahu ya, salah satu faedah ilmu nahu. Kenapa? Karena terkadang satu huruf itu bisa berubah makna. Yang tadinya ala itu bisa artinya di atas atau artinya yang lain lah pokoknya. Karena nanti satu huruf jer itu bisa memiliki beberapa makna. Itu terkadang nanti ala itu maknanya an. Ya, maka kalau kita lihat di redaksi hadis Ibnu Umar, faradallahu atau farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala al abdi. Ala. Ya, ala di sini artinya an menurut para ahli tafsir. Ya, jadi ala di sini diartikan an, anil abdi, kemudian anil hurri, kemudian anis sogiri, anil kabiri, anil unsa, anil zakari, ya seperti itu. Ya, kemudian dikatakan ya, wa qalu ala, kalimat ala di dalam hadis itu dimaknai an, bidalili dengan dalil annal abda wa tifla alladzi la yamliku yukhriju anhuma as-sayyidu wal walidan. Dalilnya apa? Kalau ada seorang hamba sahaya atau anak kecil yang tidak memiliki harta, siapa yang mengeluarkan zakat? Ya, yang mengeluarkan zakat adalah walinya. Siapa walinya? Ya, seorang hamba sahaya, walinya adalah tuannya. Anak kecil yang tidak punya harta, orang tuanya. Gitu. Ini sebagai dalil bahwasannya ala di dalam hadis tadi maknanya an. Gitu. Kemudian dikatakan wali annahu tajibu alaihin nafaqah, dan alasan lain karena anak ini wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Hamba sahaya wajib dinafkahi oleh tuannya. Ya, fawujibat alaihi aidon alfitrah. Maka orang-orang tadi yaitu tuan dan orang tua itu wajib menzakati anak dan hamba sahayanya. Wa zahaba Abu Hanifah wa Tsauri. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri, begitupun Ibnu Munzir, ila annahu la tajibu alaihi fitratu imraatihi. Menurut pendapat yang kedua, seorang suami itu enggak wajib membayar zakat istrinya. Kalau pendapat yang pertama tadi wajib. Ya, jadi zakat fitri istrinya itu yang menanggung suaminya. Menurut pendapat yang kedua, enggak.
Ya, menurut pendapat yang kedua itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri dan Ibnu Munzir. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah seorang istri itu bukan kewajiban suami. Bal fitratuha ala nafsiha, akan tetapi zakat fitrinya itu wajib bagi dirinya sendiri. Ya, jadi seorang istri ini yang wajib mengeluarkan zakat fitri pakai uangnya. Wa huwa qaulu zahiriyah, dan ini pendapat dalam mazhab zahiri. Wastadallu biqaulihi, yang mana mereka menjadikan dalil ala kulli zakarin wa unsa, masing-masing setiap laki-laki dan setiap perempuan. Nah, di sini perbedaan persepsi, perbedaan perspektif kedua golongan dalam memahami hadis. Ya, ala kulli hal ala khilaf. Kemudian kata Syekh di sini, qultu, menurut saya, qaulul jumhur qaribun, pendapat jumhur ulama itu yang lebih dekat dengan kebenaran. Waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitupun pendapat jumhur yang mengatakan bahwa zakat fitri istri itu ditanggung oleh suami, itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad rajjaha al-Imam Ibnu Utsaimin al-qaula as-tsani. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin merojihkan pendapat yang kedua. Nah, jadi ini ada dua pendapat nih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan atau merojihkan pendapat pertama, yang mana seorang istri, ya, zakatnya seorang istri itu kewajiban suaminya. Adapun pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, zakat fitrinya seorang istri itu kewajiban atas dirinya sendiri. Jadi suami tidak wajib membayar zakat istrinya. Kemudian permasalahan selanjutnya, man tabarra'a bi mu'nati insan fahal talzamuhu fitratuhu. Ini permasalahan atau kasusnya, bagaimana hukumnya seseorang yang tabarru, dia kayak membantu seseorang, atau bisa dibilang mengadopsi, ya, mengadopsi. Apakah orang yang mengadopsi seseorang wajib bagi dia untuk membayarkan zakatnya? Nah, zahaba Ahmad ila annahu talzamuhu fitratuhu. Menurut mazhab Hambali, ya, orang yang mengadopsi seorang anak atau dia menampung orang lain, ya, untuk ditanggung kehidupannya, maka orang yang menampung ini juga wajib membayarkan zakat orang yang ditampung. Ya, jadi orang yang menampung wajib membayarkan zakat orang yang ditampung. Ini menurut pendapat pertama, yaitu mazhab Hambali. Waqtarahu katsirun min ashabihi, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh mayoritas Hanabilah, ya, mayoritas pengikut mazhab Hambali. Qala Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan, waqtara Abul Khattab annahu la talzamuhu fitratuhu. Adapun menurut Abul Khattab, tidak wajib orang yang mengadopsi membayarkan zakat orang yang diadopsi, ya, atau orang yang menampung itu tidak wajib menzakati orang yang ditampung. Li'annahu la talzamuhu mu'natu, karena, ya, hakikatnya dia tidak wajib menafkahi orang-orang tersebut. Ya, falam talzamuhu fitratuhu, karena dia tidak wajib menafkahi orang yang diadopsi atau yang ditampung, maka dia juga tidak wajib membayarkan zakat untuknya. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi. Pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang dipilih oleh Abul Khattab, adalah pendapat mayoritas ulama. Wa huwa as-sahihu insyaallah taala. Ya, kata beliau, ini adalah pendapat yang sahih insyaallah. Artinya apa pendapat yang sahih? Tidak wajib orang yang mengadopsi membayarkan zakat anak yang diadopsi, atau orang yang menampung tidak wajib membayarkan zakat orang yang ditampung. Wa kalamu Ahmad fi hadza mahmulun ala istihbab. Adapun pendapat Imam Ahmad tadi yang pertama, ya, yang mana Imam Ahmad mengatakan tetap wajib untuk membayarkan zakatnya, tapi menurut Abul Khattab pendapat Imam Ahmad itu hukumnya sunnah, ya,
statusnya sunnah. Kalau pengen ngebayarin zakat ya nggak masalah, boleh-boleh saja, tapi bukan sebuah kewajiban, hanya sunnah statusnya. Ya, kemudian selanjutnya madobitu al-yasari alladzi tajibu bihi zakatul fitri. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Kapan seseorang itu dia wajib zakat dan kapan dia tidak wajib zakat. Ya, ditinjau dari sisi kemampuan finansialnya. Ya kan, kalau kita lihat tadi, ya semua golongan itu wajib membayar zakat. Baik merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, selama dia muslim dia wajib membayar zakat. Nah, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dari sisi kemampuan finansial. Ada kondisi di mana finansial itu dijadikan sebagai indikator si fulan ini wajib membayar zakat atau tidak. Qala Ibnu Munzir mengatakan ajma'u ala anna man la syai'a lahu fala fitrata alaihi. Ulama sepakat, kata Ibnu Munzir, bahwasanya siapa saja yang tidak memiliki harta maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya, ini ulama sepakat, siapa saja yang tidak memiliki harta maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Artinya dia tidak benar-benar tidak punya harta, untuk makan aja bingung mau makan apa. Nah, jadi kondisi orang yang seperti ini ulama sepakat dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, yang diperselisihkan itu nanti adalah orang yang dia kurang mampu tapi masih punya harta. Apakah wajib membayar zakat atau tidak? Ya, makanya dikatakan waqtalafu fi dhabitil yasari alladzi tajibu bihi zakatul fitri ala qaulaini. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat, yaitu dobit indikator al-yasar. Al-yasar ini bisa kita artikan kekayaan atau kemudahan atau kelonggaran harta. Ya, jadi indikator atau dobit tolak ukur kelebihan harta seperti apa yang mewajibkan zakat. Ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Al-awwalu, pendapat yang pertama, ayyam lika fadilan ala anqutihi wa quti man yalzamuhu nafaqatuhu lailatal idi wa yaumihi atau wa yaumahu. Beliau mengatakan pendapat yang pertama, ya, dobit yang pertama, tolak ukurnya, ketika seseorang itu memiliki kelebihan harta dari makanan pokok, ya, makanan pokok untuk dia dan untuk orang yang wajib dia nafkahi pada malam Id dan hari Idnya. Jadi pendapat yang pertama, kalau ada orang, ya, yang punya kelebihan makanan pokok, ya, ini dipisahin dari zakat. Misalnya kalau dia ngeluarin zakat masih ada sisa makanan pokok yang dia simpan selama malam takbiran sampai hari Id. Ya, kalau masih tersisa itu makanan pokok untuk dia dan untuk keluarga yang wajib dia nafkahi, maka dia wajib membayar zakat. Wa huwa qaulu Atha wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa Abil Aliyah wa Zuhri wa Malik wa Syafi'i wa Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Abi Thawr. Dan ini pendapat Imam Atha, Asy-Sya'bi, kemudian Ibnu Sirin, Abul Aliyah, Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnul Mubarak, Imam Ahmad dan Abu Thawr. Maka menurut pendapat yang pertama, kalau ada orang yang punya makanan, ternyata makanan itu tidak cukup untuk menopang kehidupan dia dan orang yang wajib dia nafkahi pada hari Id, maka dia tidak wajib membayar zakat. Ya, jadi dobitnya atau tolak ukurnya, dia punya harta yang lebih, ya, harta ini harta yang lebih, yang mana harta lebih tersebut, ya, sebagai lebih dari makanan pokok yang dia butuhkan dan yang dibutuhkan oleh orang yang dia nafkahi selama malam takbiran sampai hari Id. Kalau kurang dari itu,
maka dia tidak wajib membayar zakat. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ayyam lika nisoban minazahabi wal fiddah. Wah, ini sangat sangat sulit kalau yang kedua. Ayyam lika nisoban. Ya, dobit seseorang itu wajib membayar zakat kalau dia punya harta satu nisab, baik nisab perak atau nisab emas. Berarti nisab emas itu sekitar 85 gram. Ya kalau dirupiahkan ya sekarang sekitar 255 juta. Harus punya uang 255 juta dulu baru dia wajib zakat fitrah. Atau dinisabkan dengan perak. Ya perak itu nisabnya 595 gram. Ya, saya kurang tahu harga perak hari ini, ya tinggal nanti dikali 595 gram itu kira-kira berapa ya, yang artinya itu bukan nominal yang sedikit gitu ya. Kalau kita lihat ya hari ini ya kayaknya nanti sedikit yang bakal wajib bayar zakat gitu. Ya. Makanya dikatakan oleh beliau di sini wa ma yu'adilu hazaidan an maskanihi wa asasihi alladzi la budda lahu minhu wa huwa qaulu Abi Hanifah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Abu Abdillah ya, masih mengomentari tolak ukur keringanan atau kelapangan rezeki yang tadi antara dua pendapat tadi. Abu Abdillah mengomentari as-sawabu al-qaulu al-awwal. Pendapat yang sahih, pendapat yang paling benar itu adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang yang punya harta, ya hartanya ini masih lebih untuk dia bertahan hidup dan keluarga yang wajib dia nafkahi pada malam Id sampai hari Id, maka orang itu tetap wajib membayar zakat fitrah. Misalnya ada orang yang miskin pada malam atau lebaran Ramadan terakhir, ya hari terakhir Ramadan benar-benar di rumahnya nggak ada beras, ya termasuk dia orang yang mustahik gitu, mustahik zakat. Kemudian pada malam takbiran banyak orang yang ngasih ke dia beras, ya orang-orang ngasih ke dia beras, ya sampai kalau dikumpulin itu ya ada 20 kilo lah, ada 20 kilo atau lebih. Nah maka status dia wajib membayar zakat. Meskipun dia mustahik, maka dia tetap wajib membayar zakat. Kenapa? Ya karena dia punya penopang kehidupan selama malam takbiran sampai hari Id. Ya 20 kilo nggak mungkin habis dalam satu hari gitu. Makanya dia wajib menzakati untuk dia dan untuk keluarganya ya secukupnya. Misalnya 20 kilo itu cukup untuk berapa kepala ya, untuk berapa jiwa. Misalnya untuk 5 jiwa itu cukup, ya sudah. Sisanya untuk dia bertahan hidup. Nah ini jangan sampai disalahpahami di masyarakat. Ya mentang-mentang dia mustahik, dia nggak bayar zakat. Ya ini keliru. Ya, ini salah paham kayak gitu ya. Kan saya mustahik Ustadz. Saya orang yang miskin, saya nggak wajib dong bayar zakat. Ya nggak kayak gitu prinsipnya. Ya kalau dia pada malam takbiran, ya selama belum sholat Id, ya selama belum sholat Id dan dia punya uang, ya tadi punya uang atau punya kelebihan makanan pokok, maka dia tetap wajib membayar zakat meskipun dia mustahik. Ya, jadi jangan sampai disalahpahami. Karena banyak masyarakat yang nggak bayar zakat mengatasnamakan karena saya mustahik, saya itu berhak mendapat zakat sehingga saya tidak wajib membayar zakat. Lah, kalau udah dia mendapatkan zakat yang banyak, apa iya dia nggak wajib bayar zakat lagi? Tetap wajib. Gitu. Kecuali kalau emang benar-benar nggak ada yang ngasih zakat ke dia. Nah, ya sudah baru dia termasuk orang-orang yang tidak wajib membayar zakat. Gitu. Iya di masyarakat. Berarti itu mustahik diberi zakat lalu dia memberikan zakat lagi. Iya betul. Iya kan ada kelebihan di sana. Itu ini gimana ya? Hukum atau apa terhadapnya seperti itu gimana ya ini mensikapi atau itu fenomena kasat mata yang sering kita
jadi sebenarnya kalau memang ilmu zakat ini jarang diminati atau jarang dikaji, dan satu wilayah itu nggak ada yang paham tentang zakat, maka satu wilayah itu semuanya berdosa. Karena hukum mempelajari ilmu fikih secara umum itu fardu kifayah. Harus ada orang yang sudah mewakili, ya sekiranya mencukupi. Misalnya di daerah Cikarang ini dibutuhkan sekitar 10 orang ahli fikih untuk ditempatkan di beberapa daerah, dan ternyata masih baru ada 5 ahli fikih. Nah, maka masih butuh 5 ahli fikih lagi. Kalau semua warganya nggak ada yang mau belajar fikih, semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Ini makanya terkait dengan hukum belajar itu ya kita jangan sampai lalai. Kan jelas di dalam hadisnya kan, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hukumnya belajar itu wajib. Tapi nanti wajibnya itu dirinci. Ada yang sifatnya fardu ain, ada juga yang sifatnya fardu kifayah, termasuk fikih. Fikih secara umum itu hukumnya fardu ain. Secara umum maksudnya amaliyah yang umum lah, yang tidak sampai mendetail. Ya kayak tata cara sholat, tata cara wudhu, itu hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib untuk belajar bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, membayar zakat, ya. Maka itu hukumnya fardu ain. Semua kita wajib belajar, baik yang ustadz maupun yang awam. Pokoknya wajib karena kita sebagai muslim. Adapun permasalahan-permasalahan fikih yang sifatnya mendetail, yang butuh rincian yang panjang, kalau kita bahas di papan tulis itu bisa sampai 5 lembar papan tulis, nggak habis-habis. Nah, itu sifatnya fardu kifayah hukumnya. Ya, kalau sudah ada ulama yang mewakili, maka untuk awam yang lain hukumnya sunnah, ya gugur kewajibannya. Gitu. Jadi fenomena zakat ini kan termasuk fenomena kasus yang umum yang harus, ya hukumnya fardu ain, ya wajib setiap individu untuk mengetahui. Kalau semuanya nggak mau cari tahu, maka semua berdosa. Baik yang ulamanya berdosa, ya karena kenapa nggak mengedukasi. Orang awamnya juga berdosa, kenapa nggak mau mencari tahu. Ya, jadi konsekuensi sebagai konsekuensi kita yang nggak mau belajar itu seperti itu. Dan tidak ada alasan tidak tahu. Makanya ada istilah uzur bil jahal. Apakah orang yang tidak tahu itu diberikan uzur? Ini sebenarnya kaidah yang diperselisihkan oleh ulama. Menurut pendapat yang rajih dan pendapat yang saya yakini, orang yang tidak tahu itu tidak diberikan uzur. Orang yang tidak tahu itu tidak diberikan uzur. Contoh, kenapa kamu nggak sholat 5 waktu? Karena saya nggak tahu hukumnya wajib. Itu nggak diberikan uzur. Yang diberikan uzur karena kejahilan itu hanya ada 2 golongan. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kedua, orang yang tinggal jauh dari ulama. Ya, contohnya kayak di pedalaman itu ya, kayak di Badui atau di tempat. Misal Badui yang pedalaman banget ya. Terus dalam banget, atau yang pedalaman mana, hutan-hutan mana, Kalimantan atau mana gitu. Pokoknya tidak tersampaikan dakwah ke mereka, ya. Yang belum tersampaikan dakwah ke mereka itu termasuk golongan yang dimaafkan. Adapun orang yang tinggal di kota, ya apalagi udah teknologi sekarang ya udah kemana-mana ya, buka di internet, ya, tidak ada alasan untuk tidak tahu, sehingga uzur bil jahal itu sudah tidak berlaku kecuali untuk 2 orang tadi. Jadi pertanyaannya nanti, ya kenapa antum tidak mau cari tahu? Gitu. Kalau bisa nih, sebenarnya betul lah di Jumat kita ya, Jumat yang terakhir ini kan ya. Nanti untuk Ramadan berikutnya, 2 Jumat sebelum Idul Fitri, khotibnya materinya tentang itu aja, tentang zakat fitrah. Karena saya yakin juga nggak semua orang paham gitu ya.
zakat. Ya, atau momen-momen lain yang dia urgensi ilmunya itu lebih kepada yang sifatnya tematik gitu, ya kan? Iya. Yang itu Ustaz. Mungkin nanti Ustaz Ali bisa bantu gitu, ya, dalam satu tahun gitu ada tema-tema tematik yang perlu disampaikan oleh khotib, yang itu berkenaan langsung dengan pemahaman yang sifatnya umum tapi tidak banyak diketahui oleh orang. Gitu Ustaz. Iya. Ya. Insyaallah. Iya. Biar kita juga dakwahnya ini gitu manfaatnya jelas gitu, ya enggak? Iya. Kita ambil posisi kayak gitu Ustaz. Dan Ustaz Ali bisa bantu ya, bisa bantu. Bisa insyaallah. Setiap momen-momen yang berkenaan dengan satu tahun gitu, tema-tematik apa yang sebenarnya harus dipahami oleh seorang muslim terkait dengan urusan dia dengan agamanya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kembali ke tadi ya, indikator atau tolak ukur ya. Tolak ukur seseorang itu wajib membayar zakat. Pendapat yang rajih adalah ketika dia memiliki kelebihan harta yang bisa dijadikan sebagai penopang hidup pada malam takbiran sampai hari Id, maka dia tetap wajib membayar zakat sekalipun dia seorang mustahik ya, sekalipun dia orang yang berhak menerima zakat. Ya, kemudian selanjutnya, hal tajibu zakatul fitri alal janin. Apakah janin wajib dibayar zakat fitrahnya? Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menjelaskan al-madhabu dalam madhab beliau, karena beliau madhabnya Hambali. Al-madhabu alif lam di sini alif lam ahdiyah yang menunjukkan ini pandangan madhab Ibnu Qudamah. Di dalam madhab Ibnu Qudamah, yaitu madhab Hambali, annal fitrata ghairu wajibatin alal janin, tidak wajib bagi janin. Jadi zakat fitrah itu tidak wajib bagi janin. Itu menurut madhabnya Ibnu Qudamah, yaitu madhab Hambali. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini juga pendapat mayoritas ulama. Qala Ibnu Munzir mengatakan, kullu man nahfadhu anhu min ulama'il amsar la yujibuna 'ala rajuli zakatal fitri anil janini fi batni ummihi. Ya, menurut Ibnu Qudamah, semua ulama yang saya hafal atau semua ulama yang saya ingat itu tidak ada satupun yang mewajibkan zakat fitri bagi janin yang masih di dalam perut ibunya. Wa an Ahmada, adapun dari Imam Ahmadnya sendiri. Tadi kalau beliau mengatakan Hambali ya, dalam madhabnya. Dalam madhab Hambali yang muktamad, yang populer itu tidak wajib ya, janin tidak wajib dizakati. Tapi dari Imam Ahmadnya itu ada riwayat lain. Wa an Ahmada riwayatun ukhra annaha tajibu alaihi, bahwasanya janin itu tetap wajib dizakati. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Li'annahu adamiyun, alasannya karena janin itu ya juga masih manusia gitu. Janin meskipun belum keluar dia juga dianggap manusia. Tasihu alwasiyatu lahu wa bihi yaris. Nah, kalau kita kembali ke pembahasan ilmu waris ya, kajian ilmu waris, janin itu wajib mendapatkan warisan. Ya, janin itu tetap wajib mendapatkan warisan. Apalagi hari ini udah ada USG, udah tahu nih janin ini laki-laki atau perempuan, udah bisa ditentukan sekarang. Ya, ini si janin ini berapa jatahnya karena dia laki-laki. Janin ini berapa jatahnya karena dia perempuan. Udah canggih sekarang. Ya, udah ada USG. Jadi udah bisa mengetahui jenis kelamin si janinnya. Maka dari itu kata madhab Hambali atau kata Imam Ahmad ya, kata Imam Ahmad dalam riwayat lain, sebab dia manusia dan janin itu boleh diwasiatkan dan juga boleh menerima warisan, fayadkhulu fi umumil akbar, sehingga dia juga wajib untuk dizakati. Ya. Ini menurut pendapat lain dalam pendapatnya Imam Ahmad. Qultu, kata Syekh
Wa hadhihi riwayatu an Ahmad bil wujubi qala biha Ibnu Hazm al-Zahiri. Nah, pendapat atau riwayat riwayat Imam Ahmad yang mewajibkan zakat fitrah bagi janin itu diadopsi oleh Ibnu Hazm al-Zahiri. Ya, Ibnu Hazm ini salah satu ulama dari kalangan madhab Zahiri. Akidahnya beliau Mu'tazilah, fikihnya beliau Zahiriyah. Ya. Li'annahu yadkhulu fi qawlihi kullu sogirin. Ya. Kata Ibnu Hazm, ya, janin juga masuk dalam kategori sogir, anak kecil, gitu ya. Walladzi yadhharu wallahu a'lam anna al-janina la yadkhulu fi dzalika. Menurut Syekh bahwasannya janin itu tidak masuk dalam kategori as-sogir, anak kecil. Li'annahu lam yatahaqqaq khurujuhu hayyan ba'du. Karena belum bisa dipastikan apakah janin itu keluar dalam keadaan hidup atau tidak. Fa kaifa yujibu alaihi, dan bagaimana bisa kita mewajibkan janin itu dibayar zakat fitrahnya, sedangkan kita nggak tahu apakah janin ini keluar dalam keadaan hidup atau tidak. Wali annahu lam tasbut lahu ahkamud dunya, dan karena janin juga itu belum mendapati atau belum diwajibkan baginya hukum-hukum dunia, illa fil irsi wal wasiyah, kecuali hanya pada dua, yaitu hukum waris dan hukum wasiat. Ya, khusus dua hukum ini yang berlaku bagi janin. Artinya menurut pendapat yang sahih, selain dari dua hukum duniawi ini, itu tidak berlaku bagi janin. Termasuk tidak wajib janin itu dizakati. Ya, janin tidak wajib dibayar zakatnya. Ini menurut pendapat yang rojih dan menurut pendapat yang sahih menurut mayoritas ulama. Kemudian selanjutnya, mahiyal asnaful lati yukhraju minha zakatul fitri. Apa saja makanan yang masuk dalam kategori boleh dikeluarkan sebagai zakat fitri. Ya, jadi kategori makanan seperti apa sih? Apakah kita boleh membayar zakat pakai kue? Apakah kita boleh bayar zakat pakai Indomie misalnya? Nah, jadi kita harus tahu apa aja kategori makanan yang boleh dijadikan sebagai zakat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis yang pertama tadi sudah kita baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin. Ya, di hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, di sini hanya disebutkan dua jenis makanan pokok. Yang pertama kurma dan yang kedua gandum. Adapun dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami membayar zakat pada zaman Nabi so'an min to'amin, satu sok dari to'am. To'am di sini makanan secara umum, ya, makanan pokok secara umum. Awso'an min tamrin, atau satu sok dari kurma. Awso'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Awso'an min zabibin, atau satu sok dari kismis. Awso'an min akid, atau satu sok dari keju kering, ya, keju susu yang sudah dikeringin, ya. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayati dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri ini ada beberapa kategori. Tadi yang pertama kurma, yang kedua gandum, yang ketiga kismis, dan yang keempat keju susu, ya. Falamma ja'a Muawiyah. Nah, kemudian ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di zamannya Rasulullah. Ya, zakat itu dikeluarkan dari makanan-makanan pokok yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian pada zaman Muawiyah, falamma ja'a Muawiyatu wa ja'at as-samra. Ya, as-samra ini ya sejenis gandum dari wilayah lain, ya, jenis gandumnya beda samra itu.
Ya, kayaknya dia gandum dari wilayah Syam. Ya, Samro. Qala uro mudda min hadza ya'dilu muddaini. Ya, dikatakan ketika Muawiyah datang, beliau mengatakan saya melihat 1 mud dari gandum Syam ini setara dengan 2 mud gandum biasa. Artinya menurut Muawiyah bahwa kualitas gandum Syam ini lebih baik sehingga dia setara dengan 2 mud gandum pada umumnya. Ya, 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu berapa kira-kira? 1 mud berapa gram? Dan ini nanti yang menjadi penentu berapa zakat yang harus kita keluarkan. 2,5 kilo, 2,7, 3 kilo, 3,5, bahkan sampai 3,8 kilo. Ya. Jadi yang menentukan itu adalah berapa mud. Ya, satu mud itu berapa gram? Karena kan 1 sok. Tadi disebutkan kan zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Ya, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu berapa gram? Ya, ulama berbeda pendapat di sini. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan 1 mud itu setara dengan 510 gram. 510 gram itu kira-kira berapa? 510 dikali 4. 2 kilo setengah ya, 2 kilo setengah. Nah, berarti ini pendapat yang pertama. Ya, kalau kita bayar zakatnya 2,5 kilo, ya kita meyakini 1 mud itu berarti 510 gram. Yang kedua, ya, pendapat yang kedua, 1 mud itu setara dengan 625 gram. Ya, 1 mud setara dengan 625 gram. Tinggal dikali 4. Berapa kira-kira? Sekitar 2,7 ya. 2 liter 7 gram. 700 gram ya. 2,7 gram. Makanya siapa saja yang bayar zakat 2,7 kilo ya, 2,7 kilogram itu landasannya apa? Berlandasan 1 mud itu setara dengan 625 gram. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat mayoritas ulama, termasuk Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. 1 mud itu setara dengan 675 gram. Ya, kira-kira berapa? 675 gram. 2,57 ya. Coba kita ulang, kita hitung. 600 tadi yang 625 dikali 4 itu 2,5. Ya, mohon maaf ya. Yang pertama tadi 2,5 ya. Yang 625 dikali 4 itu 2,5 kilogram. Ya. Kemudian kalau kita meyakini 675 gram kita kali 4 itu 2,7. Ya, jadi ini jumhur ulama, pendapat jumhur ulama yaitu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah meyakini 1 mud itu setara dengan 675 gram. Ya, 1 sok maka tinggal dikali 4 yaitu 2,7 kilogram. Nah, ada pendapat lain, pendapat yang ketiga atau keempat itu, yaitu sekitar 750 gram. Ya, 1 mudnya berarti 3 kilo ya, 3 kilo. Nah, makanya sih ada khilaf di kalangan ulama ya. Makanya ada yang bayar zakatnya 2,5 kilo, ada yang bayarnya 2,7, ada yang bayarnya 3 kilo. Apa yang menjadi sebab perbedaan? Yaitu sebab dalam takaran 1 mud. Dan ada yang luar biasa lagi, yaitu Hanafiyah. Nah, mazhab Hanafi meyakini 1 mud itu sekitar 813 gram. Tinggal dikali 4, 3,2 ya,
3,2 atau 3,3. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi zakat fitrah itu 3,2 kilogram. Nah, kalau diliterin gimana? Kalau diliterin tinggal kita bagi 0,97. Ya, sekitar 33 atau 34 lah, 34 liter ya. Kalau diliterin. Ya. Iya. Iya, pakainya kilogram. Nah, jadi nanti kita juga sebenarnya harus mengetahui perbedaan antara kilo dengan liter. Ya. Kilo itu kan hitungan berat, kalau liter itu hitungan volume. Itu nanti akan kita bahas insya Allah. Ya. Jadi ala kulli hal di sini jenis makanan yang dia bisa dijadikan zakat ya tadi kita ulang. Falamma ja'a Muawiyah wa ja'at samro, yaitu samro yaitu gandum dari Syam. Beliau mengatakan ura muddan min hada ya'dilu muddaini. Ya, saya berpendapat, saya melihat kata Muawiyah bahwa gandum Syam ini satu mud gandum Syam itu setara dengan 2 mud gandum biasa. Satu mudnya tadi ya berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan 510, ada yang mengatakan 625, ada yang mengatakan 675, ada yang mengatakan 750, dan pendapat yang terakhir pendapat Imam Abu Hanifah 813 gram. Ya. Nah, kemudian selanjutnya wahadhihi almas'alatu aqwalun, yaitu kategori makanan yang bisa dijadikan sebagai zakat itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, golongan makanan yang bisa dijadikan sebagai zakat kurma, kemudian zabib yaitu kismis, wa kullu ma yuqtatu wa yuddakharu minal hubub, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan. Nah, berarti masuk beras, terus jagung, gitu ya, gandum, kacang, tapi kacang itu belum jadi makanan pokok. Ya. Sagu bisa jadi makanan pokok. Ya, berarti kalau misalnya di daerah tersebut sagu jadi makanan pokok, dia juga masuk dalam kategori tersebut. Ya, jadi artinya kullu, yaitu kullu kan umum, semua yang dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan, itu biji-bijian, tapi biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan, artinya tidak mudah busuk. Ya, contoh kayak tadi ya jagung, kemudian gandum, terus habis itu beras dan lain sebagainya. Ya. Iya, kalau dari pohon berarti itu iya pohon sagu. Nah, berarti dia nggak masuk ya. Nah, kemudian dikatakan bisyartin ayyakuna min qutil balad. Nah, syaratnya harus dijadikan sebagai makanan pokok wilayah. Makanan pokok wilayah. Ya, kita di Indonesia misal makanan pokoknya beras, ya kita bayar zakatnya pakai beras. Kalau makanan pokoknya gandum, ya kita bayar zakatnya pakai gandum. Iya, roti. Nah, sekarang tapi jarang. Ya, gandum yang tidak diolah ya, gandum yang tidak diolah dijadikan sebagai makanan pokok. Bahkan di sebagian wilayah Yaman aja, gandum yang tidak diolah itu sekarang udah jadi makanan keledai. Udah bukan makanan manusia lagi. Gitu. Jadi nanti mereka zakatnya beras juga di Yaman. Yaman juga zakatnya beras juga. Bahkan di Sudan juga sekarang udah mulai pakai beras juga zakatnya. Ini nggak boleh berbentuk ini ya, bahan olahan dari gandum ya, yang sudah berbentuk roti gitu. Nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi harus makanan mentah, ya masih mentahnya. Nah, makanya dikatakan bisyartin, dengan syarat ayyakuna min kutil balad, ya biji-bijian tadi itu harus makanan pokok negeri tersebut. Wa huwa madhabu syafi'iyah, ini madhab syafi'i dan madhab maliki yang mensyaratkan harus dijadikan sebagai makanan pokok wilayah. Wa qala bihadzal qaul ba'dul hanabilah bidun istirat. Adapun sebagian madhab Hambali
itu berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu ya boleh dijadikan sebagai zakat kurma, kemudian kismis dan semua biji-bijian yang dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Tapi Hanabilah, mazhab Hambali tidak mensyaratkan harus sebagai makanan pokok. Ya, misalnya kita di sini makanan pokoknya beras. Dalam mazhab Hambali boleh kita membayar zakat pakai kurma. Ya, jadi dalam mazhab Hambali boleh. Kalau kita mau bayar zakat pakai kurma itu diperbolehkan karena tidak disyaratkan harus makanan pokok wilayah tersebut. Yang mensyaratkan hal tersebut adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya, maka dari itu beliau mengatakan wa qala bihadzal qaul, yang mengatakan yang pendapat ini adalah sebagian Hanabilah tanpa mensyaratkan. Wa inda Syafi'iyah qaulun bi syartiyati ayyakuna kuto nafsihi la kutol baladi. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah juga ada yang mensyaratkan makanan pokok individu, bukan makanan pokok negara. Ya, misalnya ada tetangga kita yang dia makanan pokoknya itu bukan beras, tapi gandum. Ya sudah, kita berikan dia itu gandum. Ya, kita bayar zakatnya ke dia itu gandum. Gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama yang boleh dijadikan sebagai zakat kurma, kemudian kismis dan biji-bijian yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan dengan syarat makanan pokok tersebut makanan pokok wilayah menurut mazhab Syafi'i dan tidak disyaratkan makanan pokok wilayah menurut mazhab Hambali. Pendapat yang kedua adalah kurma, kemudian kismis, kemudian gandum dan keju. Ya, jadi keju juga di sebagian wilayah itu dijadikan sebagai zakat. Ya, bayar zakatnya pakai keju. Wa hadza huwa zahiru madhhabi al-Hanabilah. Nah, ini pendapat yang populer dalam mazhab Hambali. Ya, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab lainnya, dalam pendapat lain di mazhab Hambali yang dijadikan sebagai zakat itu yang pertama kurma, kismis, kemudian gandum dan keju. Ya, dalam mazhab Hambali boleh kita bayar zakat pakai keju. Wa inda aksarihim, adapun menurut mayoritas Hanabilah, mayoritas mazhab Hambali, la yajuzu al-udulu an hadhil asnafi ma'al qudrati 'alaiha. Ya, kita enggak boleh berpaling dari kategori makanan yang tadi sudah disebutkan ke makanan lain. Ya. Sawaun kanal ma'dul ilaihi qutul balad am lam yakun. Baik nanti yang kita alihkan yaitu makanannya itu bagian dari makanan pokok atau bukan makanan pokok. Berarti kalau dalam mazhab Hambali, ya sebagian mazhab Hambali itu nggak memperbolehkan membayar zakat pakai jagung, nggak memperbolehkan membayar zakat pakai beras. Karena apa? Nggak masuk dalam kategori, ya nggak masuk dalam kategori karena nggak disebutkan aruz, ya beras nggak disebutkan. Yang disebutkan di sini hanya kurma, kismis, gandum sama keju. Ya, jadi dalam mu'tamad atau pendapat yang populer dalam mazhab Hambali nggak boleh bayar zakat pakai beras. Meskipun beras itu makanan pokok nggak boleh. Ya, dalam mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yatakhayyaru bainal burri wad daqiqi was sawiqi waz zabibi wat tamri wasyairi wal qimati bil mal. Ya, pendapat yang ketiga itu boleh memilih ya antara dia mau bayar zakat pakai gandum, mau bayar zakat pakai kismis, mau bayar zakat pakai kurma, atau mau bayar zakat pakai uang atau bukan uang doang, misal kimah ya, harganya. Itu diperbolehkan. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ashabihi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, itu pengikut-pengikutnya. Dan pendapat Imam Abu Hanifah ini banyak dipakai oleh ulama kontemporer, termasuk ulama Syafi'iyah kontemporer itu merujuk pada pendapat Hanafiyah ini yang memperbolehkan bayar zakat pakai uang karena dinilai itu lebih maslahat. Ya hari ini ya kita keperluan kebutuhan itu enggak hanya sebatas makanan pokok,
Ada yang barangkali dia butuh untuk bayar SPP, ada yang butuh untuk membeli susu atau untuk beli lauk gitu ya. Artinya nggak semua membutuhkan makanan pokok. Ya barangkali dia petani yang punya beras sampai beberapa karung, tapi dia nggak punya uang untuk membiayai sekolah. Nah oleh sebab itu kalangan ulama kontemporer itu membolehkan, ya, sebagian ulama kontemporer itu membolehkan membayar zakat pakai uang, termasuk ulama kontemporer dari kalangan Syafi'iyah. Padahal kalau kita merujuk kepada ketiga mazhab ini, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pendapat yang populer itu tidak boleh membayar zakat pakai uang, nggak sah. Dalam mazhab mereka nggak sah. Tapi ternyata ada kalangan Syafi'iyah yang kontemporer, yang kekinian, termasuk ditulis di dalam kitab Fiqhul Manhaji. Penulis kitab Fiqhul Manhaji itu ada 3 penulisnya. Ini Fiqhul Manhaji, ini kitab fikih mazhab Syafi'i. Nah, dalam pembahasan zakat, khususnya zakat fitrah, mereka berpendapat saya lebih condong ke mazhabnya Abu Hanifah dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka melihat membayar zakat menggunakan uang itu lebih maslahat. Ya, jadi nanti tinggal dikembalikan saja ke maslahat masyarakat. Kita yang tinggal di situ yang lebih tahu kondisi masyarakatnya. Kalau kita lihat masyarakat kita itu lebih membutuhkan uang, ya sudah, nggak masalah kita bayar zakat pakai uang. Kalau kita lihat ternyata maslahatnya bayar pakai makanan pokok, ya sudah kita bayar pakai makanan pokok. Ya meskipun menurut mayoritas ulama membayar zakat pakai uang itu tidak sah, nah, tapi kalau ada maslahat di sana itu tidak masalah karena ada ilah, ada sebab yang memalingkan dari hukum asal ke hukum lain. Maka dari itu disebutkan di pendapat yang ketiga ini boleh memilih antara membayar zakat menggunakan gandum, menggunakan kismis, menggunakan kurma, menggunakan kimah atau ya uang. Kalau kita katakan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Kemudian pendapat yang keempat, annahu la yujzi'u illa syair wa tamr. Nah, ini pendapat yang keempat ini lebih ekstrim. Yang namanya zakat itu cuma sah pakai gandum sama kurma. Selain gandum dan kurma itu enggak sah. Ya. Iya, berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. Ya, disebutkan hanya gandum dan kurma aja. Wa huwa qaulu Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Wastadalla bi hadisi Ibnu Umar alladzi taqaddama. Jadi beliau menjadikan dalil Ibnu Umar, ya hadis Ibnu Umar itu sebagai landasan. Wa amma hadis Abu Sa'id fa ajaba anhu bi annahu muttaribun wa mauqufun. Nah, terus kan tadi disebutkan ya ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang enggak hanya menyebutkan gandum sama kurma aja. Nah, ya, enggak cuma itu saja. Kata Ibnu Hazm apa? Menurut Ibnu Hazm, hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu dhaif. Karena dianggap pertama hadisnya hadis muttarib. Hadis muttarib itu hadis yang guncang. Artinya ada perbedaan redaksi antara satu jalur dengan jalur yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis tersebut hadis mauquf. Ya, hadis yang ujung syaratnya hanya sampai sahabat saja. Artinya itu dianggap sebagai perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Ya, sehingga menurut Ibnu Hazm Az-Dzahiri, ya yang namanya zakat itu ya cuma 2. Kalau enggak gandum ya kurma. Selain dari 2 ini enggak boleh dijadikan sebagai zakat. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tarjih. Antara 4 pendapat tadi, mana pendapat yang paling rojih? Menurut Syekh, yaitu penulis kitab, qultu warrajihu min hadhil aqwali huwa al-qaulul awal. Pendapat yang rojih, pendapat yang paling kuat dari keempat pendapat tadi itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu mengatakan makanan yang boleh dijadikan sebagai zakat, yang pertama kurma, yang kedua kismis, dan yang ketiga semua biji-bijian yang bisa disimpan dan berupa makanan pokok. Nah, ini pendapat yang paling
kuat, ya, pendapat yang dirojihkan oleh penulis kitab. Li hadisi Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, so'an min to'amin, satu sok dari to'am. To'am ini makanan secara umum, makanan pokok secara umum. Wa hadzal qaulu nassarahu Syekhul Islam wa azzahu lil jumhur. Ya, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Yeah. Kalau beberapa kali kita sering dengar, kita sering itu Ibnu Hazm itu memang selalu ini ya, selalu berbeda dengan kebanyakan mazhab yang lain ya. Itu ini gimana ya melihatnya? Kalau Ustaz kan suka gini sudut lihatnya itu ya kan, seringkali dia agak berbeda jauh dari yang mazhab yang sudah biasa mensepakati hukum ya. Iya. Itu ini apa ambilnya seperti apa dia kira-kira ini gambaran biar kita tahu. Kalau Ibnu Hazm itu lebih terlalu tekstual. Iya, terlalu tekstual. Jadi prinsip manhaj Zohiriyah itu tekstual. Jadi Ibnu Hazm madhab fikihnya Zohiriyah, madhab akidahnya Mu'tazilah. Nah, fikihnya Zohiriyah. Zohiriyah ini madhab yang didirikan oleh Daud Az-Zohiri. Makanya disandarkan istilah Zohiri itu kepada Daud. Nah, Ibnu Hazm salah satu pengikut dari atau salah satu penganut mazhab Zohiri. Nah, kalau kita kaji waktu itu, prinsip manhaj tarjihnya Zohiriyah ini terlalu tekstual. Makanya tadi kalau kita lihat ya zakat, ya, makanan yang bisa dijadikan zakat oleh Ibnu Hazm atau Zohiriyah itu cuma 2. Kalau nggak kurma, gandum, berdasarkan hadis yang ada. Pokoknya sisanya kalau nggak ada ya sudah, berarti nggak dihukumi. Gitu. Adapun kalau mayoritas ulama ya atau mayoritas madhab kayak 4 madhab, mereka metodenya itu dengan mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Dicari antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, kemudian dalil yang umum dengan dalil yang khusus, dalil yang mutlak dengan dalil yang muqayyad, kemudian ditinjau dari sisi hadis, ilmu hadisnya, apakah perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujah atau tidak. Ini kan juga termasuk perdebatan dalam ilmu hadis. Makanya ya selama saya mengkaji beberapa cabang ilmu ya, dari ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akidah, saya dapati semua cabang ilmu itu tidak lepas dari perdebatan, termasuk ilmu hadis. Di antara permasalahan yang tadi bisa kita kaji sebenarnya, apakah perkataan sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak. Ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ya, menurut mayoritas ulama dia bisa dijadikan sebagai dalil. Menurut sebagian ulama hadis tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan menurut Syekh Ibnu Utsaimin, beliau di sini mengambil pertengahan, perkataan sahabat bisa dijadikan sebagai dalil tapi dengan syarat. Sahabat tersebut harus sahabat yang pakar fikih. Kalau sahabat yang nggak pakar fikih nggak bisa dijadikan sebagai hujah perkataannya. Dan bahkan nanti kita akan dapat itu dalam ilmu hadis ada istilahnya marfu hukmi. Ya, marfu hukmi. Marfu kan hadis yang disandarkan sampai ke Nabi ujung sanadnya. Tapi tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak disebutkan secara eksplisit bahwasanya itu adalah Nabi yang ngerjain. Nah, ini pun juga hukumnya diperdebatkan oleh para ulama. Ya, termasuk salah satu amalan yang pernah terjadi itu Ali bin Abi Thalib pernah mengerjakan sholat gerhana setiap rakaatnya 3 kali ruku. Kalau kita tahunya ya masyhurnya, pendapat yang masyhur dan populer ya per rakaat itu dua ruku. Tapi Ali bin Abi Thalib itu pernah mengerjakan sholat gerhana per rakaatnya 3 kali ruku.
dan tidak ada yang mengingkari. Artinya kalau tidak ada yang mengingkari, apa yang diperbuat oleh Ali tidak lain dan tidak bukan melainkan beliau punya ilmu yang pernah disampaikan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perbuatannya Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai hadis marfu secara hukum. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau meninjau hukum atau menyimpulkan hukum dari dalil itu butuh mengumpulkan beberapa cabang ilmu. Gak cuman dari ilmu hadis aja, gak cuman dari ilmu fikih aja, tapi ilmu usul fikihnya juga. Dalam ilmu usul fikih pun bahkan kita dapati khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya termasuk ya tadi, apakah perkataan ulama, perkataan sahabat itu dijadikan sebagai dalil atau tidak, itu terjadi di Indonesia antara Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mengatakan perkataan sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang selainnya, ya misalnya dari kalangan Nahdlatul Ulama itu karena lebih bersifat tekstual ke madhab, mereka condong kepada madhab Syafi'i, yang mana madhab Syafi'i berpendapat perkataan sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil. Gitu. Ya, sedangkan kalau Daud Az-Zahiri tadi madhab Zahiriyah itu hanya terlalu tekstual, ya memahami dalil secara tekstual tanpa dikompromikan dengan cabang ilmu lain, itu langsung disimpulkan hukumnya. Maka dari itu, kalau kesimpulan akhirnya orang dengan mazhab yang tadi itu dianggap salah dalam agamanya. Yang Zahiri tadi, ya menurut ujungnya itu bolehkah beragama seperti itu? Beragama seperti mazhab Zahiri. Beragama dengan menggunakan mazhabnya Daud Az-Zahiri. Iya. Kalau secara umum tidak. Secara umum tidak salah. Karena ada permasalahan-permasalahan yang mirip dengan jumhur. Ya, secara umum tidak salah. Tapi nanti ada secara rinci kesalahan-kesalahan yang dia dapat atau yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang harusnya dalil ini bisa dikompromikan dengan dalil lain, dia enggak. Akhirnya dia terjerumus kepada kekeliruan. Termasuk ini yang ingin saya sampaikan, termasuk sholat tarawih 4-4. Ini termasuk terlalu tekstual. Kenapa? Karena tidak dikompromikan dengan dalil lain yang mengatakan sholatul lail masna, 2 rakaat. Dan mayoritas ulama berpendapat sholat tarawih atau sholat malam yang dilakukan 4 rakaat itu enggak sah. Ya, itu enggak sah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkan. Memang pernah Aisyah mengatakan Rasul melaksanakan sholat 4 rakaat, kemudian setelah itu witir. Nah, tapi ada kemungkinan 4 rakaat di sini apakah 4 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 2 salam, gitu. Dan kita lihat ada hadis lain Rasul mengatakan sholatul lail masna. Nah, di sini kita kompromikan, artinya berarti yang 4 rakaat Rasul kerjakan itu 2 rakaat, kemudian istirahat dulu. Terus 2 rakaat lagi, istirahat dulu, baru witir, gitu. Iya, bisa sampai subuh. Ya memang membahas fikih itu asik gitu. Ya, kemudian kita lanjut. Permasalahan apakah sah membayar zakat menggunakan uang? Ya, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Tapi sebagai bentuk keberkahan kita baca apa yang disampaikan oleh beliau. Zahaba jumhur ulama ila annahu la yujzi'u ikhrajal qimati min zakatil fitri. Menurut mayoritas ulama tidak sah membayar zakat pakai uang. Wa huwa madhabu Ahmada wa Maliki wa Syafi'i wa Zahiriyah. Ini adalah pendapat madhab Imam Ahmad, Maliki, Syafi'i dan Zahiri. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya Zahiri terkadang dia sepakat dengan jumhur. Ya, terkadang dia sepakat dengan jumhur. Meskipun mayoritas ulama mayoritas ulama mengatakan madhab yang boleh diikuti hanya 4. Artinya Zahiriyah itu nggak boleh diikuti. Tapi terkadang ada permasalahan itu yang sepakat antara Zahiriyah dengan 4 madhab. Rujuk ya. Iya, rujuk. mengakui kebenaran. Nah, begitupun waqala As-Sauri, ya, adapun Imam As-Sauri wa Abu Hanifah. Nah, ini malah Imam Abu Hanifah yang berbeda. Ya, waqala As-Sauri dan Abu Hanifah yajuzu
diperbolehkan membayar zakat menggunakan uang. Wa ruwiya anil Hasan wa Umar bin Abdul Aziz, dan juga pandangannya Imam Abu Hanifah yang membolehkan membayar zakat menggunakan uang itu diriwayatkan juga oleh Al Hasan Asy-Syaibani, yaitu murid beliau, dan juga Umar bin Abdul Aziz. Waswabu, adapun pendapat yang paling sahih, pendapat yang benar, mazhaba ilaihil jumhur, pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri yang mana keduanya sudah dibahas ya, keduanya tidak disebutkan adanya qimah, tidak disebutkan adanya menggunakan nominal di sana. Ya, hadis tersebut semuanya menyebutkan makanan pokok gitu ya. Enggak ada di situ tersebut nominal, redaksi nominal enggak ada. Waqad istadalla al-mukhallifu bi asari Mu'ad bin Jabal. Adapun kelompoknya Imam Abu Hanifah, kelompoknya Imam As-Tsauri, pokoknya yang pro ya boleh katanya bayar zakat itu pakai uang. Dalilnya apa? Mereka menjadikan dalil asar Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata kepada penduduk Yaman, "Ituni bi aradi siyabin." Ya, berikan saya harga pakaian. Akhidhuhu minkum maka nazurrati wasyair. Maka aku akan mengambilkannya atau mengambilnya dari kalian kedudukan gandum. Nah, di sini ya dari perkataan Mu'ad bin Jabal, beliau membayar zakat di sini itu pakai pakaian. Bayar zakatnya pakai pakaian. Jadi beliau nggak punya gandum. Beliau nggak punya gandum, beliau nggak punya kurma, tapi beliau punya pakaian. Ya, beliau ya sudah bayar zakat pakai pakaian. Yang artinya pakaiannya di sini satu ya senominal dengan harga gandum yang bakal nanti dia zakati. Gitu. Fa innahu ahwanu alaikum wa khairun lil muhajirin bil Madinah. Karena perkara tersebut itu lebih dibutuhkan oleh kalian dan juga lebih baik bagi orang-orang muhajirin. Nah, dari sini, dari redaksinya Mu'ad bin Jabal kita bisa menilai bahwa ada alasan kenapa kok Mu'ad bin Jabal membayar zakat bukan pakai bukan pakai gandum, bukan pakai makanan pokok, tapi pakai nominal. Baik itu pakaian atau benda lain yang senominal dengan makanan pokok yang nanti dizakati. Karena ternyata ya fa innahu ahwanu alaikum. Ya, karena hal tersebut itu lebih dibutuhkan kalian. Jadi ada unsur kebutuhan di sini. Ya, ada unsur kemaslahatan. Wa khairun lil muhajirin, dan juga baik untuk orang-orang muhajirin. Orang-orang yang hijrah itu kan butuh pakaian pastinya. Ya sudah, beliau bayar zakat pakai pakaian karena apa? Dinilai itu lebih maslahat. Dinilai itu lebih dibutuhkan. Nah, itu dalil yang dijadikan sebagai landasan oleh kelompoknya Imam Abu Hanifah dan yang mengikuti madhab beliau. Tapi ada lagi, ada yang ingin ditanyakan? Iya, belum. Besok malam berhubungan tentang hari Id. Ya. Iya. Iya, boleh. Ya, jadi yang namanya zakat itu kan masuk dalam kategori transaksi. Ya, penyalurannya
masuk dalam kategori transaksi. Makanya kan disebutkan di dalam ayatnya innama shadaqatul lil fuqara. Di sini ada kalimat lam. Lam di sini maknanya litamlik, untuk memindah kepemilikan. Nah, artinya untuk memindahkan kepemilikan itu kan dibutuhkan yang namanya ijab qabul. Ya seperti kita mau beli, ya jual beli barang, ya kita jual, saya jual pakaian ini sekian dengan nominal sekian, saya terima. Nah, itu harus ada ijab qabulnya. Begitupun penerimaan zakat harus ada ijab qabul. Hanya saja yang menjadi menjadi problem di sini, banyak orang yang terlalu tekstual dalam memahami maksud ijab qabul. Karena ijab qabul itu bisa bersifat umum, apapun. Misalnya kita terima apa kita serahkan, kemudian yang nerima bilang saya terima ya Pak, itu sudah cukup gitu. Atau mohon maaf Pak, ada zakat, diterima ya, terus habis itu yang menerima ya saya terima, itu juga sudah cukup sebagai ijab qabul. Jadi nggak perlu lafadz-lafadz yang secara tekstual. Bahkan ada juga yang berpendapat kalau memang dalam urf, dalam wilayah atau budayanya, dengan sekedar menerima itu sudah dianggap ijab qabul, maka tidak perlu lagi diucapkan. Ya, misal di suatu daerah memang sudah ma'ruf, ya udah ma'ruf, ya sudah asal terima aja, serah terima, itu sudah dianggap sebagai ijab qabul, itu juga sudah masuk dalam kategori ijab qabul. Atau lewat HP sekarang juga udah bisa. Misalnya tetangga kita lagi pulang kampung, ya lagi pulang kampung, kemudian habis itu zakatnya kan nggak mungkin kita biarin sampai setelah sholat id gitu, berdosa nanti kita. Nah, ya sudah kita hubungi, mohon maaf Pak, ini saya mau ngasih zakat. Kemudian habis itu yang nerima, oh iya saya terima ya Pak, lewat HP doang. Itu statusnya sudah diterima sama orangnya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan ijab qabul di sini bisa bersifat umum. Apapun lafadz ya atau apapun lafadz yang dia sudah menunjukkan serah terima itu dianggap sebagai ijab qabul. Gitu. Selama ini kan misalnya saya baru pindah rumah, adaptasi dengan masjid yang baru cuma ada terakhir saya masih ada salah pusat di situ sampai salaman jabat tangan. Terus ada teksnya gitu ya. Betul. Itu biar panahnya banyak. Iya. Isinya kayak gitu aja ya. Iya. Iya emang kadang-kadang biar terasa gitu, maksudnya biar terasa gitu ya. Iya. Terasa ada prosesnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini aja ya, langsung ya ke penerima. Ya, mustahik zakat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Nah, yang pertama zakat itu diberikan kepada fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Apa tolak ukur seseorang itu dikatakan fakir? Tolak ukur seseorang itu dikatakan fakir kalau penghasilan dia itu hanya 5, kita anggap 1 sampai 10. Penghasilan dia 5, pengeluarannya di atas 5. Itu dianggap sebagai fakir. Ya, pengeluarannya 5, tapi penghasilannya 5, tapi pengeluarannya di atas 5. Itu dia fakir. Ya, jadi nombok ya. Tekor. Kemudian yang kedua, miskin. Ya, orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin yang kedua. Jadi fakir dan miskin ini dibedakan. Yang kedua miskin, ya indikator atau tandanya dia bisa dikatakan miskin kalau pemasukannya
itu 7 atau 8, tapi pengeluarannya 10. Ya, pemasukannya 7 sampai 8, tapi pengeluarannya 10. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak nomboknya. Ya, kadang masih ada sisa sedikit gitu. Nah, itu perbedaan antara fakir dan miskin. Nah, ini kedua golongan ini disepakati oleh ulama, mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan kenapa tadi kita katakan harus indikatornya tadi 1 sampai 10 tadi? Karena yang menjadi patokan itu bukan nominal harta. Ya, banyak orang yang penghasilan bulanannya misalnya 100 juta, tapi dia dikatakan sebagai orang yang fakir. Ya, banyak. Gimana contohnya? Contohnya misalnya ada keluarganya yang sakit, ya, yang setiap bulan membutuhkan biaya perawatan 120 juta misalnya. Berarti dia berhak mendapatkan zakat. Gitu. Sekalipun penghasilan bulanannya 100 juta. Tapi pengeluarannya lebih dari itu. Gitu. Itu masuk dalam kategori fakir. Jadi tolak ukurnya bukan nominal. Ya, bukan seberapa banyak aset yang dia miliki, tapi ditinjau dari tadi. Ya. Iya itu. Iya. Nah, jadi tolak ukurnya itu yang dijadikan sebagai ukuran oleh para ulama. Ya. Tapi yang paling mudahnya sebenarnya pakai ukuran yang umum kita lihat ya. Yang zahir ya. Apa namanya, memang penghasilannya memang tidak Di bawah iya. Enggak lebih kepada yang tadi ukuran. Iya. Itu bukan atau tapi apa tadi ukurannya? Bukan nominal. Iya, bukan nominal yang dia miliki, tapi ditinjau dari pemasukan dan pengeluarannya setiap bulan. Nah, jadi innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina. Ya, wal amilina 'alaiha. Kemudian amil. Amil di sini bukan panitia. Ya, jangan disalahpahami nanti. Ya, panitia ngambil mengatasnamakan kepanitiaan. Itu udah dibagi-bagi loh. Ya mas, itu nggak mas? Ya kalau di masjid udah bagi-bagi ya. Biasanya mereka ini ya. Rasul ini pernah gede-gede lagi. Saya ada bagian. Iya, amil itu utusan dari pemimpin pemerintah. Ya, misalnya kalau sekarang kita anggap Basnas lah, utusan dari Basnas itu amil. Ya, adapun panitia yang dibentuk sendiri di masjid, apalagi yang jadi panitia cuma DKM-nya doang, nah, itu nggak berhak untuk menerima zakat, kecuali kalau mereka miskin. Ya, ya, bukan karena kepanitiaannya. Nah, ini udah jatah miskin dia ngambil, jatah panitia ngambil lagi. Nah, ini nggak boleh double. Ya, zolim, masuknya zolim dan mengambil harta orang lain secara batil. Nah, jadi yang dimakan nanti haram, hukumnya haram. Ya, makanya ini perlu diperhatikan. Kalau kita melihat kondisi memang di masjid sekitar sekiranya kurang amanah kepanitiaannya, maka afdolnya kita bayar zakat langsung. Ya, kita datengin orang-orang yang menurut kita membutuhkan, ya sudah kita datengin, kita bawa beras ke rumahnya. Nih, saya mau bayar zakat untuk berapa jiwa gitu. Itu lebih afdol. Ya dulu kita di Sudan juga kayak gitu. Bayar zakatnya nggak pakai panitia-panitiaan, langsung aja ba'da subuh ya, sebelum Id kita keliling, kita cari ya pengemis-pengemis yang dari luar negeri, ya dari Somalia misalnya atau dari Sudan Selatan yang muslim, itu kita datengin kemudian kita kasih ke mereka. Jadi nggak pakai panitia-panitiaan, langsung aja. Itu lebih afdol. Makanya memang kalau ditanya mana yang lebih afdol antara membayar zakat pakai melewati panitia atau secara langsung, ya secara langsung itu lebih afdol karena bisa lebih yakin dan lebih tepat sasaran. Ya,
diberikan langsung ke mustahiknya. Gitu. Nah, makanya amil di sini banyak disalahpahami. Kemudian selanjutnya wal muallafati qulubuhum, yaitu wal muallafah itu yang hatinya masih lembut, artinya masih baru menerima Islam, itu masuk dalam kategori di sini muallaf. Ya, orang-orang muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam biar dia tambah kuat ya keimanannya, maka dia diberikan zakat meskipun dia orang kaya. Ya, sekalipun orang yang baru masuk Islam itu orang kaya, itu boleh dikasih zakat. Karena apa? Tujuannya untuk menguatkan keimanan dia. Termasuk amil tadi ya, yang dipilih oleh pemerintah. Walaupun dia kaya, dia juga boleh mengambil zakat. Ya, jadi amil, kemudian muallaf, yaitu orang yang hatinya masih lembut, itu boleh mengambil atau menerima zakat sekalipun kedua ini orang-orang kaya. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan orang kafir yang kemungkinan besar dia bisa masuk Islam dengan diberikan zakat, itu masuk dalam kategori muallaf. Nah, jadi boleh dikasih zakat mereka. Ya, kita melihat nih ada indikator-indikator dia tertarik dengan Islam. Dia iya. Pokoknya tertarik gitu dengan Islam, terus penasaran dengan Islam. Ya sudah diberikan zakat. Itu diperbolehkan, apalagi kalau orang yang berpengaruh. Misalnya dia berpengaruh di agamanya, dia di tokoh agamakan lah di daerahnya. Nah, itu dianjurkan ya, kita memberi zakat kepada orang tersebut. Ya. Itu masuk dalam kategori muallaf, ya muallafati qulubuhum. Kemudian wafir riqab. Nah, di sini riqab artinya budak. Yang dimaksud dengan budak di sini adalah budak mukatab. Siapa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang sudah menulis perjanjian antara dia dengan tuannya, membayar senominal uang kemudian dia bebas. Misalnya ada seorang budak yang dikasih waktu 6 bulan untuk membayar misalnya 100 juta. Nah, nanti kalau sudah dibayar 100 juta dia merdeka. Itu dia budak mukatab. Nah, yang dimaksud dengan riqab budak di sini adalah budak mukatab, bukan budak kin. Budak kin itu budak murni. Ya, jadi nanti budak itu ada macamnya, ada 8 macam. Budak itu ada 8 macam dalam ilmu fikih. Ya, budak kin itu budak yang murni. Nah, budak yang murni itu nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena harta budak itu harta tuannya. Ya, kalau kita bayar, kita beri zakat nih ke budak kin, budak murni, itu nanti yang ngambil tuannya orang kaya gitu, nggak boleh. Ya, jadi kita boleh memberi zakat kepada budak, itu budak mukatab. Ya, budak yang sudah nulis perjanjian antara dia dan tuannya untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang ditentukan. Begitupun budak muba'at. Ya, budak muba'at juga diperbolehkan untuk menerima zakat. Siapa itu budak muba'at? Budak muba'at adalah budak yang sebagian dia budak, sebagian dia merdeka. Ya, budak muba'at itu adalah seseorang yang sebagiannya dia budak, sebagiannya dia merdeka. Kok bisa ada budak yang model kayak gini? Sebagian budak, sebagian merdeka. Nah, jadi kasusnya itu ketika ada 2 orang atau lebih yang membeli budak secara bersamaan, patungan dia beli budak. Ya, misalnya 2 orang lah. Dia beli satu budak patungan 50%. Nah, kemudian salah satu pemilik itu membebaskan. Saya bebaskan kamu. Artinya 50% sahamnya sudah merdeka. Tapi pemilik yang satu nggak mau. Saya nggak mau. Saya masih tetap pengen dia jadi budak. Nah, makanya budak muba'at, ya, dia dikategorikan budak muba'at. Sebagian hidupnya dia budak, sebagiannya lagi dia merdeka. Artinya nanti harus ada perjanjian antara budak tersebut dengan pemilik 50% saham, kapan dia harus jadi budak dan kapan dia harus merdeka. Nah, di waktu-waktu dia merdeka, dia boleh mencari uang. Nanti uang yang dia hasilkan itu milik dia pribadi, nggak boleh diambil oleh tuannya. Nah, ketika dia di waktu merdeka, dia boleh menerima zakat. Zakat yang dia terima itu statusnya milik dia, nggak boleh diambil oleh tuannya.
karena dia menerima hak itu dalam kondisi merdeka. Ya, jadi yang dimaksud dengan riqab di sini ada dua kategori budak, budak mukatab dan budak muba'at. Kemudian selanjutnya wal ghorimin. Ghorimin adalah orang-orang yang berhutang di jalan Allah. Ya, artinya hutangnya di sini dalam kemaslahatan. Meskipun dia miliarder. Ya, meskipun dia miliarder tapi dia berhutang untuk misalnya pembangunan pondok pesantren. Nah, dia tetap boleh menerima zakat. Padahal uangnya banyak misalnya. Tapi dia berhutang. Hutangnya apa? Karena untuk membangun pondok pesantren, karena untuk kemaslahatan. Ya, dia boleh, dia masuk dalam gorimina, ya, masuk dalam kategori orang-orang yang berhutang. Adapun kalau orang yang hutang itu karena judi online, wah itu nggak boleh. Ya, beda lagi kasusnya. Orang-orang yang berhutang karena judi online atau karena apalagi yang lain pokoknya itu, ya itu nggak diperbolehkan. Iya, malah nanti tambah semangat main judinya, gitu. Nah, iya, untuk hal-hal yang positif. Kemudian selanjutnya, kategori selanjutnya itu fisabilillah. Nah, fisabilillah ini multi tafsir sebenarnya. Tapi mayoritas ulama menafsirkan fisabilillah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jadi fisabilillah yang dimaksud oleh mayoritas ulama adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Meskipun sebagian ulama ada yang memperluas tafsirannya. Itu termasuk santri itu dianggap fisabilillah, santri berhak mendapatkan zakat. Kemudian ustadz atau pengajar atau guru gitu ya, itu juga berhak mendapatkan zakat karena dikategorikan sebagai fisabilillah. Nah, tapi menurut pendapat yang paling rajih sebagai bentuk kehati-hatian, ya kita tetap menafsirkan fisabilillah di sini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Artinya tidak boleh kita memberikan zakat kepada ustadz, kepada santri, mengatasnamakan keustadzannya tersebut atau dianggap dia fisabilillah. Ya, sekalipun memang secara secara aktivitas, secara pergerakan ustadz dan santri itu dikategorikan sebagai fisabilillah. Tapi dalam masalah zakat, karena kan ini berkaitan dengan sah atau tidak, maka kita lebih berhati-hati. Ya, boleh kita ngasih zakat ke ustadz, tapi dengan syarat bukan mengatasnamakan keustazan atau fisabilillahnya, tapi mengatasnamakan fakir dan miskin. Kalau misalnya ustadz dan santrinya itu fakir miskin, ya sudah, dia berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang tidak punya tempat tinggal. Kalau kita bilang sekarang itu pengembara, ya, para pengembara yang dia nggak ada tempat tinggal, pindah dari satu tempat ke tempat lain, satu masjid ke masjid lain. Nah, itu dia Ibnu Sabil, orang yang hidupnya di jalan. Nah, itu juga dia juga berhak menerima zakat. Nah, maka dari itu ini golongan disebut sebagai al-asnafu as-samaniyah, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang hidup di jalan, yang pindah dari satu tempat ke tempat lain dan tidak punya tempat tinggal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini secara ringkasnya seperti itu. Adapun kalau secara detail itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, bahkan ya untuk mengkaji bab zakat ya kita bisa prediksi kurang lebih bisa 1 bulan baru selesai. Karena kan zakat secara umum itu ada 2 macam, ada zakat mal, ada zakat badan. Ini kita baru ngebahas zakat badan, itu pun banyak dilengkap-lengkapnya. Gitu. Baru yang kita butuhkan aja yang dibahas tadi. Adapun untuk detailnya nanti bisa diikutin di kajian fikih hari Ahad ya di luar Ramadan nanti. Ya, insya Allah bisa sampai ke pembahasan zakat. Ya. Mungkin cukup ya. Karena sudah sampai jam 12 malam, masya Allah. Ya, kajiannya kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.